San! Chapter lengkap 1126 One Piece telah rilis dengan judul Mengambil Tanggung Jawab, di mana pada chapter kali ini sangat banyak informasi yang kita dapatkan. Mulai dari hancurnya kapal Bartolomeo, bajak laut Kurohige mempersiapkan sesuatu di sekitar Red Line, Sanigo yang tiba-tiba menghilang, dan Nami yang entah berada di mana, serta telah berganti pakaian ala Viking. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1126 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-14, di mana saat Yamato sedang menyantap soba, seorang pelayan melaporkan tentang gadis-gadis yang hilang. Tertulis pada panel awal, bercengkrama dengan para raksasa. Panel pun dimulai dengan Oimo dan Kashi yang memberitahu Luffy bahwa ketika mereka meninggalkan Water 7, mereka berdua tidak sabar untuk bertemu dengan kedua kaptennya, sehingga mereka pun langsung menuju ke Little Garden. Luffy yang sedang makan pun paham apa yang terjadi, karena siapapun pasti akan penasaran kalau sudah 100 tahun berlalu. Dan ternyata sesampainya Oimo dan Kashi di Little Garden, Dory dan Brogy masih bertarung saling adu tinju, karena senjata mereka berdua telah hancur. Tetapi pada akhirnya, Oimo dan Kashi berhasil mengajak Dory dan Brogy untuk kembali ke Elbaf. Namun mereka berdua tetap saja kembali mengangkat senjata. Membuat Nami bertanya, jadi mereka ke Elbaf untuk mencari senjata baru lalu kembali bertarung. Secara bersamaan Dory dan Brogy pun menjawabnya, tentu saja. Mendengar itu Nami pun tampak kesal, lalu meminum araknya. Membuat Usopp marah dan menganggap jika Nami tidak belajar apapun saat di Little Garden. Bersamaan dengan itu, Luffy pun membenarkan perkataan Usopp. Kemudian, Sanji bertanya pada salah satu raksasa jika minuman yang ia pegang sangat keras. Raksasa itu pun memberitahu Sanji jika itu adalah absinthe, minuman yang bisa membuat seseorang mengalami halusinasi dengan kadar alkohol mencapai 68%. Di dunia nyata, harganya sekitar 750.000 per botol. Mereka semua pun terus berpesta, menari, dan bernyanyi bersama. Bonnie dengan wujud aslinya sedang berada di pangkuan Kuma. Tampak Bonnie dan Kuma yang begitu bahagia karena akhirnya mereka bisa bersama menuju Cakrawala. Panel lalu berpindah di mana kita dijelaskan bahwa ada sebuah insiden yang terjadi sekitar sebulan lalu di Pulau Gartel. Bajak laut Bartolomeo memasuki wilayah kekuasaan bajak laut Akagami dan membakar Jolly Roger Akagami di pulau tersebut. Dan itu menjadi sebuah tantangan besar pada sang Yonko. Kita lalu melihat Bartolomeo yang telah babak belur, terikat dan tertunduk di hadapan bajak laut Akagami. Shanks mengatakan jika ada banyak kru dan pulau yang bergantung pada benderanya. Dan jika ia membiarkannya saja, maka orang-orang tersebut akan kehilangan keyakinan kepadanya lagi. Serta teman-teman dan rekannya akan menjadi incaran. Mendengar itu, Bartolomeo pun sujud dan memohon maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Para warga yang melihat itu hanya terdiam, namun Shanks justru menatapnya dengan sangat mengerikan. Hongo lalu berjongkok di hadapan Bartolomeo sembari memperlihatkan sebuah botol kecil. Hongo mengatakan jika itu adalah racun yang mematikan dan Bartolomeo harus memastikan Mugiwara Luffy meminumnya dalam waktu 1 bulan. Mendengar itu, Bartolomeo pun sangat terkejut. Hongo menjelaskan jika racun tersebut memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa, di mana darah akan keluar dari tubuh korban dan membuatnya mati. Mereka akan melupakan masalah ini jika Luffy sebagai bos dari Bartolomeo bertanggung jawab. Para kru bajak laut Bartolomeo pun berteriak jika mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut kepada Luffy. Lalu dengan cepat Bartolomeo menarik botol racun dari tangan Hongo menggunakan mulutnya, kemudian langsung menelannya begitu saja. Membuat para krunya sangat terkejut karena sebentar lagi Bartolomeo akan mati dengan darah yang akan muncrat keluar dari tubuhnya. Shanks dan Ben hanya terdiam melihat aksi heroik tersebut. Setelah itu, Bartolomeo pun menangis sembari berteriak mengatakan jika Luffy Senpai tidak pernah meminta mereka untuk berbagi sake atau menjunjung benderanya. Maka dari itu, Bartolomeo tidak akan membuat Luffy terlibat dalam masalahnya. Karena waktu yang dimiliki oleh Luffy terlalu berharga jika dihabiskan untuk orang sepertinya. Bartolomeo pun tidak keberatan jika harus menjadi sampah lain yang terbunuh karena mencoba menantang seorang Yonko. Shanks terus menatap Bartolomeo yang menangis dan mengatakan jika ia sangat berharap bisa melihat Luffy Senpai menjadi seorang raja bajak laut.
Namun sialnya, ia telah membuang kesempatan itu dengan bodohnya. Bartolomeo pun menyerahkan sisanya pada semua krunya, membuat para krunya pun menangis sejadi-jadinya. Di saat Bartolomeo telah bersiap dihabisi, ia pun tersadar jika ternyata mereka telah dilepaskan begitu saja. Sehingga dengan cepat bajak laut Bartolomeo pun pergi sejauh mungkin dengan kecepatan penuh. Gambia memberitahu Bartolomeo, sepertinya racun tersebut palsu, dan itu sama sekali tidak akan menyakiti Luffy Senpai sedikit pun. Mendengar itu, Bartolomeo mengira jika Yonko itu pastinya tidak kenal ampun, namun kenyataannya mereka lebih lembut dari perkiraannya. Ben lalu bertanya pada Shanks, mengapa ia tersenyum? Dengan tampak senang, Shanks pun menjawab jika Bartolomeo ternyata sangat berdedikasi pada Luffy. Namun Yasop muncul dari belakang dan meminta Shanks untuk menyingkir sedikit. Kemudian Yasop membidik ke arah laut dan satu tembakan dari Yasop menciptakan ledakan yang begitu besar di lautan. Yasop telah menghancurkan kapal bajak laut Bartolomeo, bahkan semua krunya tidak diketahui apakah masih ada yang selamat. Panel lalu berpindah ke Hachinosu, di mana Kurohige yang baru tiba pun langsung marah kepada Pizarro karena telah membiarkan Koby kabur begitu saja. Sembari menarik kumis Pizarro, Kurohige menjelaskan jika dunia saat ini sedang berada di ujung tanduk. Keberadaan Poneglyph sudah bukan rahasia lagi. Hal itu membuat Yonko akan saling bertarung untuk mencari Poneglyph. Terlebih lagi, pemerintah dunia dan angkatan laut tidak akan diam saja. Mereka tidak akan bisa menang jika tidak memiliki persiapan, karena Koby adalah kartu as mereka. Pizarro pun meminta maaf karena ia tidak membiarkan Koby lari begitu saja. San Juan tampak membantu menyusun bangunan kota, namun ia justru menghancurkan bangunan lain dengan pantatnya karena tubuhnya yang sangat besar. Kurohige juga mengetahui jika Pizarro membiarkan Moria kabur. Wah, ternyata Perona berhasil membawa kabur Moria ya, Minasan. Sepertinya kekuatan Moria akan sangat membantu di perang akhir nanti. Entah ia sebagai lawan atau sekutu dari Luffy. Kemudian, para bajak laut di Hachinosu menjadi sangat bersemangat dan telah bersiap untuk apapun itu. Karena menurut mereka, semua orang sudah tahu jika orang yang akan mendapatkan One Piece dan orang yang akan menguasai dunia baru adalah Kurohige. Para petinggi bajak laut Kurohige pun sedang berkumpul, di mana Kurohige tampak sangat senang karena Kuzan berhasil menangkap Garp. Menurut Kuzan, ia sebenarnya berniat ingin membunuh Garp, namun Garp masih tetap selamat. Kurohige pun menegur Kuzan untuk tidak menyalahkan dirinya karena tidak banyak orang yang bisa membunuh Garp. Kita pun melihat Monkey D. Garp yang terikat oleh rantai-rantai besar dengan beberapa perban di sekujur tubuhnya. Kenapa rasanya tidak asing ya, Minasan? Semoga Garp tidak bernasib sama seperti Portgas di Ace. Barges merasa jika angin keberuntungan sedang berhembus ke mereka, membuat Kurohige memeluk paksa puding dan mengatakan jika mereka juga mendapatkan gadis ras bermata 3. Kurohige juga meminta anggotanya untuk menghubungi Laffite. Namun jika diperhatikan, puding tampak memikirkan sesuatu di sini ya, Minasan. Panel lalu berpindah ke markas angkatan laut, pemaketan Umid. Kurohige bertanya pada Laffite bagaimana kabar dari pasukan revolusi. Laffite pun menjelaskan jika serangan para pasukan revolusi sangat efektif. Mereka berhasil merusak Bondola di Pelabuhan Merah setiap kali angkatan laut mengisi bahan makan untuk dikirim ke Marijoa. Para Tenryubito mungkin akan benar-benar kelaparan, dan itu sungguh insiden menarik yang belum pernah terjadi. Mendengar itu, Kurohige pun tertawa lalu memberitahu Laffite jika bukan waktunya untuk duduk dan menonton saja. Ia menyuruh Laffite untuk bersiap. Wah, persiapan apa yang sedang direncanakan oleh bajak laut Kurohige untuk para pasukan revolusi dan Marijoa, Minasan? Kembali ke Hachinosu, kapal Devon pun akhirnya sampai. Devon menyuruh Pizarro untuk mengangkatnya, lalu dengan sangat cepat, tangan besarnya pun langsung mengangkat kapal tersebut, sekalipun Pizarro sedang terluka. Melihat itu, Karibo menjadi sangat takut karena merasa tangan raksasa itu ingin membunuhnya. Panel kembali berpindah ke kapal Elbaf, di mana kita dijelaskan bahwa sudah 2 hari sejak bajak laut raksasa meninggalkan Pulau Egghead. Sekalipun mereka berlayar dengan kecepatan penuh, namun mereka masih belum tiba di Pulau Elbaf. Ternyata, Sanigo telah menghilang, membuat semua orang menjadi panik. Kecuali Tante Robin yang berasumsi jika sepertinya Sanigo ditelan oleh ikan. Mendengar itu, Franky pun marah dan menegur Robin untuk tidak berkata sembarangan karena kenyataannya ikan di sekitar mereka memang sangat besar.
Lalu, suara seseorang menyuruh Nami untuk bangun. Tampak Nami merasa pusing dan merasa jika sepertinya ia minum terlalu banyak. Nami pun terkejut karena tidak mengetahui ia berada di mana. Terlebih lagi, pakaiannya sudah terganti menggunakan pakaian ala Viking dan membawa pedang. Serta lantai tempatnya berada menyerupai Lego. Tertulis pada panel akhir, di manakah sebenarnya tempat ini? Dan chapter 1126 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, begitu banyak informasi yang muncul pada chapter ini ya. Mulai dari Oimo dan Kashi yang berhasil membawa Dory dan Brogy kembali ke Elbaf setelah gelut 100 tahun lamanya. Bonnie dan Kuma yang mulai menikmati kebersamaan sebagai ayah dan anak. Kapal Barto Club yang dihancurkan dengan satu tembakan mengerikan dari Yasop. Bajak laut Kurohige yang mempersiapkan sesuatu entah kepada pasukan revolusi, Marijoa atau justru keduanya. Sanigo yang menghilang serta Nami yang berada di suatu tempat dan telah menggunakan pakaian ala Viking. Bisa jadi itu ulah dari orang yang memiliki kekuatan seperti Shiki atau siapapun itu. Karena pada intinya, semua yang ada pada chapter ini dibuat menjadi misteri oleh Oda Sensei. Wah, bisa dibayangkan jika persiapan Kurohige adalah menyerang pasukan revolusi. Entah akan seperti apa jadinya jika dua kekuatan besar dunia saling baku hantam ya minasan. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatta! Oke deh minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.